5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you fine in at home. Oke anak-anak, apa kabar kalian semua di pagi yang ceria ini ya? Pagi hari ini kebetulan cerah banget ya anak-anak ya. Kalian bisa lihat dari terangnya video pembelajaran ini ya. Ini karena benar-benar menggunakan cahaya yang ada di jendela sebenarnya anak-anak ya. Oke, ini benar-benar pagi yang cerah ya. Mudah-mudahan tidak hujan. Jadi ibu guru bisa bikin video pembelajaran ini sampai selesai tidak gelap ya. Nah kalau misalnya kan hujan kan mendung, biasanya tuh suasananya gelap ya. Oke anak-anak, kalian benar-benar tetap semangat terus ya untuk mengikuti video pembelajaran ibu, karena ini adalah tema yang ke-8, ini tema yang terakhir ya anak-anak ya. Dan kita hari ini masuk ke subtema yang ketiga ya, pembelajaran yang kelima dan keenam, 5 and 6. Oke, jadi anak-anak tetap semangat ya. Sengaja ibu gabungkan supaya nanti ibu guru bisa adakan ulangan harian dan mungkin latihan-latihan ya. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran ini ya, sebelum kita berdoa bersama, ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran ibu guru. Oke, hello guys, hello everyone, welcome back to channel, kembali lagi di channel Ustaz Sweet. Oke, before you continue watching Ustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Ustaz Sweet. We are friends on YouTube, keep following Ustaz Sweet, interesting and cool video. Okay, continue to create the vlog talents, good luck with it. Okay guys, my video channel Ustaz Sweet about learning content, tutorial content, and entertainment. Watching my video channel Ustaz Sweet is finished. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa ya. Jadi ibu guru tidak tampilkan di sebelah kanan atau di kiri teks doa bapak kaminya, karena di akhir video pembelajaran ini udah habis tema ke-8 ini udah ibu pakai bahasa Indonesia lagi doanya ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama dan sekarang anak-anak ikutin terus ya video ibu penjelasannya sampai selesai, karena di video selanjutnya akan ibu tampilkan slide PowerPoint ibu materi yang akan kita bahas ya. Dan anak-anak, ibu sarankan sebelum kalian belajar, kalian jangan lupa ya makan susu dulu atau minum susu, maksudnya ya sarapan dulu ya, atau mungkin makan roti, supaya anak-anak tetap konsentrasi menyimak video pembelajaran dari ibu guru ya, supaya kalian paham juga ya. Oke anak-anak, tetap semangat, keep your spirit. Oke, see you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini ibu guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima dan keenam ya. Jadi ibu gabungkan pembelajaran yang kelima dan keenam di dalam subtema yang ketiga ini anak-anak ya, dengan tujuan supaya materi kita bisa cepat selesai ya. Ibu juga bisa mengadakan ulangan harian dan latihan-latihan nantinya ya. Oke anak-anak, jadi di slide doa Bapak kami ibu lewatkan ya, karena tadi kita sudah di awalan video kita sudah berdoa bersama-sama ya. Jadi ibu langsung lewatkan ke slide utamanya ya. Oke, kita baca sama-sama anak-anak di sini.
Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ya, bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Nah, anak-anak kita lihat gambar di sini ya. Udin dan teman-temannya ini sedang melakukan kegiatan permainan bola, yaitu lempar kasti ya, atau biasa disebut dengan permainan rongers. Rongers itu kalau di luar negeri bilangnya permainan rongers. Kalau kita di Indonesia bilangnya permainan lempar bola kasti ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Nah, seperti ini contohnya anak-anak ya. Ada yang memukul bola kastinya menggunakan pemukul, ini bahannya dari kayu ya. Dan ini ada yang anak-anak yang memegang bola kasti ya. Ini bola yang kecil ini anak-anak ya. Oke, ini ada temannya juga satu tim yang akan menangkap bola tersebut ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi slide berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Oke. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Oke, next. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman, ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Oke, next selanjutnya ya anak-anak ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Oke, kita baca ya anak-anak ya percakapannya. Oke, ini ayahnya maksudnya bapaknya ya, dia mengajak semua anggota keluarganya untuk membersihkan lingkungan mereka yang baru saja terkena bencana atau terkena banjir ya, yang berlumpur ya. Jadi mereka mengajak satu keluarga gitu ya, bapaknya, dan anak-anaknya menjawab iya ayah, seperti itu. Ini agak terpotong ya anak-anak ya dengan layar. Oke, kita baca anak-anak. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Nah, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Yang kedua, berpegangan pada pagar atau tongkat. Yang ketiga, menggunakan alas kaki. Yang keempat, berjalan menghindari genangan atau jalan yang penuh lumpur. Yang kelima, berjalan sendiri-sendiri supaya tidak tercipta air ceprit, supaya tidak terciprit ya. Terciprit itu maksudnya terkena percikan gitu ya, air atau lumpur ya. Yang keenam, jika ada motor atau mobil, kita menghindar dulu ya. Nah anak-anak, ini kalau kalian ada dengar bunyi-bunyi ribut ya, ini di samping kelas kita ini ada orang sedang bertukang, jadi bunyi mesin ya. Padahal ibu ini udah berusaha ya untuk menghindari bunyi mesin itu ya. Jadi ibu rekam ini jam 1:30 siang, tapi ya masih saja bunyi. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, kata apa? Ini anak-anak harus ingat kembali, ini adalah kata tanya ya, yang menggunakan tanda tanya dan menggunakan tanda kata tanya juga. Ini tanda tanya dan ini kata tanya. Kata tanyanya kata apa? Ya, ini kata tanyanya kapan? Ini kata tanyanya mengapa? Ini kata tanyanya siapa? Dan ini kata tanya di mana, dan ini kata tanya bagaimana ya. Dan di akhir setiap kalimat tersebut diberikan tanda tanya ya. Siapa yang membersihkan lumpur? Di mana kita harus membuang lumpur? Bagaimana cara membersihkan lumpur ya? Mengapa kebersihan lingkungan harus dijaga? Kapan saat yang tepat membersihkan lingkungan? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman ya? Oke.
Nah, anak-anak sekarang kita lihat ya, dari gambar-gambar ini mana gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun atau bersatu ya. Nah, kita lihat yang ini ibu kasih tanda silang, yang ini ibu kasih tanda centang ya. Maksudnya gambar di sini adalah gambaran dari sikap hidup rukun ya atau bersatu. Oke, kita lihat lagi. Gambar yang ini yang ibu kasih tanda centang, ini kan anak-anak sedang melaksanakan tugas piket kelas ya. Nah, berarti kan mereka kan gotong royong kerjasama. Nah, ini juga mencerminkan sikap hidup rukun ya. Makanya diberi tanda centang ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, yang ini gambar yang ini dikasih silang, ini kan permainan, sedang bermain anak-anak di jam istirahat. Sedangkan ini anak-anak sedang membersihkan lingkungan rumah bersama-sama ya. Berarti ini salah satu contoh dari sikap hidup rukun juga ya anak-anak ya. Oke. Oke, anak-anak ibu lanjutkan tadi ya. Jadi terputus tadi karena ada gangguan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada soal contoh matematika. Nah, ini nanti bisa anak-anak tulis di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian. Silahkan ya, ini sudah ibu berikan soal, bahkan ibu bantu kalian dengan ibu berikan jawaban juga ya, supaya anak-anak bisa paham ya. Jadi setiap kalian mencatat soal ini dan mencatat jawabannya, itu kalian sambil memahami ya. Jadi tidak asal-asal mencatat ya. Sengaja ibu berikan langsung jawabannya supaya anak-anak tinggal belajar saja di rumah ya. Nanti kalau ibu guru berikan kalian ulangan, kalian sudah siap semuanya ya. Oke, sekarang nomor 1. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Ini contohnya pakai tahun 2017 ya. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, jawabannya hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ya. Mulai mengungsinya hari Selasa anak-anak tanggal 3 Januari 2017 ini ya, tanggal 3 Januari. Lalu dia mengungsi selama 2 minggu. Berarti dari tanggal 3 ke tanggal 10 ini sudah 1 minggu ya. Dari tanggal 10 ke tanggal 17 itu sudah 2 minggu. Nah, 17 ini, maka lamanya mengungsi adalah 2 minggu. Jadi hari dan tanggalnya adalah Selasa tanggal 17 Januari 2017 ya. Warga kembali ke rumah masing-masing ya. Oke, sekarang nomor 2. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Nah, di sini ibu guru sudah berikan jawabannya. Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 ya. Mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Ini tanggal 4 ini ya. Lamanya bantuan adalah 3 minggu. Nah, berarti dari tanggal 4 ini ke tanggal 11 itu 1 minggu ya. 11 ke 18 sudah 2 minggu. 18 ke 25 3 minggu. Maka lamanya bantuan adalah 3 minggu. Lalu hari dan tanggal bantuan berakhir datang adalah hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 ya. Oke, sekarang nomor 3. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih ya? Sabtu tanggal 21 Januari 2017. Itu jawabannya anak-anak ya. Mulai membersihkan hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Ini dari hari Sabtu ini ya. Lama membersihkan adalah 2 minggu. Berarti dari 7 ke 14 1 minggu. 14 ke 21 2 minggu ya. Maka hari tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih itu pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 ya. Ini sudah ibu guru berikan jawabannya. Tinggal anak-anak tinggal anak-anak pindahkan saja ya ke buku latihan kalian. Oke, kita lanjut nomor 4. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Ya, jawabannya adalah Selasa tanggal 24 Januari 2017 ya. Mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 ya. Nah, lamanya membantu adalah 3 minggu. Nah, dimulai dari tanggal 3 ya.
Lalu lamanya membantu kan 3 minggu, dari tanggal 3 ke tanggal 10 itu 1 minggu, 10 ke tanggal 17 2 minggu, 17 ke tanggal 24 3 minggu. Maka hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing, yaitu Selasa tanggal 24 Januari 2017 ya. Oke, sekarang nomor 5. Ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Jawabannya adalah Kamis tanggal 12 Januari 2017. Mulai dirawat hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Lama perawatan adalah 1 minggu ya. Nah, kita lihat dari tanggal 5 ya, mulai lalu dirawatkan selama 1 minggu. Maka dari tanggal 5 ke tanggal 12 itu kan 1 minggu. Nah, maka jawabannya adalah hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 ya. Oke anak-anak, jadi soal matematikanya ini tolong anak-anak kalian catat di buku latihan boleh, di buku catatan boleh dipindahkan ya. Ibu guru sudah bantu dengan jawabannya dan hitungannya juga, silahkan. Nah, kalau kalendernya yang ini di samping ini, kalau kalian tidak mau catat juga boleh, tapi lebih bagusnya kalian catat, pelajari di rumah. Setelah itu, setelah kalian menulis rapi-rapi ya, seperti biasa, anak-anak nanti kumpulkan ke WA ibu boleh, di classroom juga boleh, silahkan ya. Bikin rapi-rapi, tenang-tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru mau kumpul tapi asal-asal ya. Ibu tidak mau gitu. Ibu mau anak-anak mengerjakan dengan betul-betul, jadi kerjakan sampai selesai, tenang-tenang, rapi-rapi ya, supaya nilainya bagus ya. Nah, kalender ini kalau kalian mau bikin boleh, kalau mau tidak bikin juga tidak apa-apa ya, tapi lebih bagus sih dibikin supaya kalian belajar di rumah ya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi materi hari ini tema ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 sudah selesai ya. Sudah ibu gabung ini. Untuk ulangan harian kalian bersabar, nanti tetap akan ada ulangan harian ya. Jadi orang tuanya jangan juga tergaruh panik-panik itu, karena semuanya kan ibu yang mengaturnya. Masalah nilai kalian juga ibu yang mengaturnya ya. Tidak ada orang lain. Ibu yang ngatur semua. Maka untuk mengambil nilai kapan itu ibu yang udah ibu tentukan hari-harinya, cuma kan belum ibu umumkan ke kalian. Nah, maka ibu kejar dulu materinya. Setelah selesai, nanti kita mungkin ada bahas PJOK juga ya, tidak terlalu banyak ya, PJOK, agama juga. Setelah itu nanti ulangan-ulangan harian ya. Dan kan ulangannya juga belum kan, bukan bulan 5 kita ulangan, atau mungkin awal bulan, kemungkinan sih awal bulan 6 kemungkinan ya, ulangannya jadi masih lama ya. Jadi tetap tenang aja, jangan tergesa-gesa kayak mau dikejar-kejar apa gitu ya. Maka kalau anak yang belum kumpulkan tugas ya, ibu masih memberikan kalian waktu ya, tetap kalian kumpulkan. Kalau yang terlambat tetap kumpulkan, kasih tahu tugas yang kapan, hari kapan ya tugasnya, tetap kumpulkan ke ibu. Jadi tidak ada alasan untuk lupa, masa lupanya sampai berbulan-bulan, kan nggak masuk akal ya. Oh bu, lupa kerjakan tugas ini, tugasnya udah sampai 2 bulan 3 bulan, masa lupa ya. Jadi itu nampak sekali ya, bilang saja kalau kamu malas, bilang kayak gitu. Oke lah, seperti itu anak-anak ya, jadi kalian tetap belajar di rumah. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan berdoa ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. Sampai ketemu lagi besok ya, di materi selanjutnya, yaitu tema yang ke-8, subtema yang ke-4 ya. Rencananya besok masuk ke subtema ke-4, pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 ya rencananya. Oke, nanti anak-anak ikutin saja terus ya. Oke, seperti itu dulu materi hari ini ya. Sampai ketemu besok. See you, bye.